Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, katakan shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara hadir ke tempat ini bukan karena sebuah kebetulan, tapi itu semua karena kerinduan dari Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini dengan hati, dengan keinginan untuk bisa datang menyembah, untuk bisa datang merasakan hadirat Tuhan, dan juga bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Biar kita buka hati kita lebar-lebar untuk kita bisa merasakan hadirat-Nya yang kudus. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Kau baik. Terima kasih, terima kasih, Engkau besertaku dan Kau menjamin hidupku. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu beserta kami. Engkau Tuhan kami Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa di dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa di dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Angkat tanganmu dan katakan, Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau bersama. Immanuel, Engkau Allah. Sekali lagi, angkat tanganmu, katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Tuhan yang selalu beserta kita. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat ini, baik yang ada di rumah, mari kita sembah, mari kita naikkan pujian, naikkan suaramu, naikkan ucapan syukur. Sebab Dia Immanuel, sebab Dia selalu besertaku. Immanuel, Haleluya. Kami bersyukur, sebab Kau yang baik, sebab Kau yang layak disembah, Yesus.
kuasa mengalir Roh Kudus. Haleluya. Siara rabaya rabo, siara rabaya 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 rabo. Satu-satunya yang kami andalkan, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh pengharapan diberi pengharapan baru. Semuanya dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan sudah izinkan kami berada di akhir tahun 2022. Terlalu baik kasih setia-Mu selama tahun ini Tuhan. Kami bisa datang dengan kondisi tubuh yang sehat. Kami bisa datang dengan sukacita bukan karena kami, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Engkau. Kami hanya mau fokus kepada Engkau saja Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang butuh pengharapan akan mendapatkan harapan yang baru dari Tuhan. Kami yang sakit, kami pulang bisa sembuh karena nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar firman-Mu bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Biar firman-Mu bisa menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap lebih lagi untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya belum melihat tangannya terangkat semua. Apa tangannya masih pegel? Nah, sekali lagi katakan shalom. Shalom. Sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sudah mau Natal, mari kita rayakan kelahiran Tuhan kita yang ajaib. Bisa tepuk tangan semua Bapak Ibu Saudara. Mari kita rayakan kelahirannya. Katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan.
Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan. Katakan bersama-sama, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Mari kita bagi diri bersama-sama. Katakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Oh, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Angkat tangannya, katakan, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran. Katakan, Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir dan hidup selamanya. Yesus, Yesus lahir, yes, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran. Katakan sekali lagi, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Kita punya Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Semuanya bisa tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kita naikkan pujian penyembahan yang luar biasa, karena Dia Allah yang bertata, Dia Allah yang berkuasa. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. Angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama, hanya Kau yang layak ditinggikan. Setiap lompat untuk Tuhan kita yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kau Raja. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan.
ajaib Tuhan. Kau sumber-sumber kemenanganku, layak tata memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Bermusik menyembah nama Tuhan. Katakan bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak dan memerintah. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan berkah. Ya sumber-sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan, Raja mulia. Kau benar Raja mulia dalam hidup kami Tuhan. Kau satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami. Kau satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah pengakuan iman kami Bapa, bahwa Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, hidup ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena kami sadar Bapa, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Nah itu Bapa, biar taruh hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Rapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sebab semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi katakan Salam. Tetap bersuka cita ya. Amin. Baik, biasanya di ibadah kedua itu saya yang mendampingi pembicara. Nah hari ini saya yang berbicara di depan saudara. Kita percaya bahwa Tuhan juga berbicara atas setiap hati kita. Amin. Lewat kebenaran firman Tuhan. Sebentar akan kita dengarkan. Baik, langsung saja kita bawa kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Sekali lagi Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Tema firman Tuhan kita saat ini adalah bergaul dengan Allah. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama ya, sebab iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dari Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, satu ayat lagi di Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9, di situ dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, ini kisah dua orang hamba Tuhan, hamba Allah yang luar biasa. Kita sudah sering mendengarnya, kisah Nuh dan Henok, saudara. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan, saya melihat saudara ada persamaan yang luar biasa antara Henok dan Nuh. Yang pertama saudara, sama-sama hidup, dikatakan firman Tuhan, mereka itu hidup bergaul dengan Allah. Firman Tuhan yang kita bacakan tadi, bahwa hidup Nuh dan Henok hidup yang bergaul dengan Allah. Persamaan yang kedua, selain mereka hidup bergaul dengan Allah, yang kedua adalah mereka sama-sama mengalami kasih karunia Tuhan.
mengalami keselamatan. Nuh tidak mengalami kematian, suatu hal yang luar biasa. Di usianya 365 tahun, di akhir hidupnya dia diangkat oleh Tuhan, tidak mengalami kematian. Dan Nuh juga tidak mengalami kematian. Ketika air bah datang, dia diselamatkan, hidupnya tidak mati. Dia masuk bahtera yang Tuhan telah perintahkan untuk dibuat bagi dirinya. Dan yang ketiga, persamaan yang ketiga adalah mereka sama-sama dari keturunan mereka akan lahir seorang nabi yang luar biasa. Nabi-nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada Abraham, Ishak, Yakub, sampai nanti lahir seorang yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Yesus lahir juga dari silsilah keturunan Henok dan Nuh. Luar biasa, saudara. Tuhan pakai kehidupan Henok dan Nuh ini. Tentu ada hal yang menarik, saudara. Yang menarik, mengapa begitu luar biasanya Henok dan Nuh ini dipakai Tuhan. Padahal dikatakan firman Tuhan, mereka itu sama seperti kita, sama manusia biasa. Ada satu lagi, Nabi Allah yaitu Elia yang diangkat oleh Allah, tidak mengalami kematian. Juga dicatat bahwa hidupnya sama seperti kita. Dia itu manusia biasa, saudara. Tokoh-tokoh Alkitab dipakai Tuhan luar biasa. Semua mempunyai kelemahan sama seperti kita. Karena itu tidak perlu untuk rendah diri. Saya tidak bisa. Kita semua sama. Kebisaan kita karena Tuhan yang memampukan. Amin. Kita bisa, kita kuat, kita bisa dipakai Tuhan. Kita bisa saat ini semua karena pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang Tuhan mampukan hidup kita. Nah, ada hal yang menarik, saudara. Mengapa? Karena dalam zaman itu, kisah itu Henok dan Nuh itu, mereka hidup di tengah-tengah orang yang berdosa. Tapi mereka bisa stay alone, berdiri sendiri dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca bahwa di situ banyak sekali kejahatan-kejahatan manusia. Dan di situ dikatakan kecenderungan manusia itu hanya berbuat dosa. Hanya dosa dilakukan. Tetapi Henok dan Nuh ini bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tentu ada alasan. Ada tujuan hidup mereka. Kenapa bisa berbeda. Tetap mereka stay alone di dalam kebenaran. Tetap bergaul dengan Allah. Ada alasannya, saudara. Tanpa kita sadari juga kehidupan kita, saudara, ini semua karena alasan, karena tujuan. Nah, ada orang hidup, alasan hidup dia semangat menjalani hidup itu karena tujuan hidupnya, alasan hidupnya melihat anak-anaknya. Dia rindu supaya anak-anaknya ini kelak akan sukses. Ada juga yang alasan hidupnya, tujuan hidupnya hanya kerja pagi, siang, sore. Kerja terus banting tulang. Motivasi hidupnya, tujuan hidupnya hanya kerja. Dan ada lagi alasan hidupnya untuk menggapai mimpi, saudara. Katakan bahwa ada istilah mengatakan kantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu yang membuat dia, saudara, semangat. Dia alasan hidupnya tetap bersemangat. Karena dia ingin meraih mimpi. Sampai setinggi-tingginya. Karena kalau jatuh, saudara, jatuhnya gak sampai jatuh ke bawah. Masih di sekitaran bintang-bintang. Karena kalau bermimpi sampai setinggi langit, jatuhnya di sekitaran bintang-bintang. Nah, jadi bermimpilah setinggi mungkin. Karena bermimpi itu gratis. Jadi Bu, kalau kita bermimpi ingin jadi dokter spesialis. Kalau juga meleset, saudara, kita nggak jadi dokter. Setidaknya jadi asisten dokter. Kalau mimpi kita juga nggak tercapai, masih meleset, setidaknya jadi perawat.
Intinya masih di sekitar rumah sakit juga kan. Artinya di sini kita harus semua orang punya alasan hidup, motivasi hidup, tujuan hidup. Sama halnya Henok dan Nunu ini. Mereka mempunyai alasan tujuan hidup mereka. Kenapa bisa berbeda dengan orang-orang di sekitarnya? Yang lain melakukan dosa, apa yang disuka hatinya. Saat ini juga kan banyak alasan hidup dia melakukan apa semau dia, hidup hedonis. Sama seperti zaman Nuh itu, melakukan apa yang dia anggap suka, itu yang dia lakukan. Yang penting suka. Hidup saya, katakan. Dia melakukan apa yang dia senang. Ini adalah hidup hedonis. Apa yang dia suka lakukan, enggak mandang apakah itu berdosa, apa menyenangkan Tuhan. Yang penting apa yang dia suka, itu yang dia lakukan. Nah, alasan Henok, saudara, dan Nuh ini, kenapa hidupnya luar biasa dipakai Tuhan, bisa bergaul dengan Allah. Karena dia memiliki kerinduan. Dia menyadari bahwa hidup itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika firman Tuhan diperdengarkan bahwa Allah akan menghukum bumi dengan air bah. Mendengar itu mereka enggak seperti rekan-rekan yang lain. Yang ada enggak mungkin lah. Ada yang mengolok-olok. Enggak mungkin Tuhan menghukum. Tapi justru mereka menyadari bahwa mereka hidup saat itu semua karena kasih karunia Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan, bila kita memiliki alasan hidup ini, tujuan hidup ini, bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu, inilah yang membuat kita bergaul dengan Tuhan, dekat kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai tujuan hidup yang lain, yang masih menyenangkan keinginan daging kita, serupa dengan dunia ini, bagaimana kita bisa bergaul dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, tema kita bergaul dengan Allah adalah suatu yang Tuhan rindukan setiap pribadi kita, untuk kita memiliki kedekatan kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa sih tanda orang yang bergaul dengan Allah itu? Orang yang bergaul dengan Allah itu, apakah hidupnya seperti seorang pendeta yang hari-harinya hanya di gereja, pagi, siang, sore, malam? Tanda-tanda orang yang bergaul dengan Allah itu, apakah hidupnya hanya doa? Tanda orang yang bergaul dengan Allah itu apakah hidupnya hanya memuji Tuhan sampai dia meninggalkan rutinitas aktivitas hidupnya, pergi jauh ke hutan sana untuk bertapa supaya bergaul dengan Allah? Apakah seperti itu? Nah, tanda orang yang bergaul dengan Allah itu, saudara, yang pertama, firman Tuhan katakan, kita buka, saudara, di kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang bergaul tandanya adalah dia berjalan bersama Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat 24 yang kita bacakan tadi, di situ dikatakan bahwa, dan di Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang yang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Dan di Kejadian 5 ayat 24 juga di situ dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, yang pertama, saudara, tanda orang yang bergaul dengan Allah itu, yang pertama, hidupnya berjalan bersama Allah. Nah, katakan di dalam versi Inggris, King James-nya dikatakan, bergaul dengan Allah itu adalah Henok walking with God, Nuh walking with God. Artinya berjalan, walking berjalan.
Berjalan dengan Allah itu, bersama Allah itu berbeda dengan berjalan sendiri. Berbeda, saudara. Berjalan dengan diri kita sendiri itu sangat berbeda. Kalau berjalan dengan sendirinya kita itu, kita melangkah sesuka hati kita. Namanya berjalan sendiri, kemana kita suka kita jalani, kita langkah. Sedangkan orang yang berjalan dengan Allah itu adalah orang yang mau dituntun oleh Allah. Berjalan dengan Tuhan itu adalah mau untuk diajar, dibimbing oleh Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu, saudara, itu bisa kita bayangkan sama seperti kita berjalan. Namanya bersama-sama, berjalan bersama dengan Allah. Sama halnya kita ketika kita berjalan dengan teman atau keluarga kita. Kalau kita berjalan dengan teman, dengan keluarga kita, pasti langkah kita dengan teman kita bersama-sama. Nah, ketika teman kita berbicara kepada kita, maka kita akan mendengarkan, ya kan? Mendengarkan, kita menunjukkan sikap yang baik. Ketika dia bertanya, kita menjawab. Inilah berjalan bersama-sama. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita juga mau bercakap, mendengar apa yang Tuhan katakan. Bukan keinginan kita sendiri. Kalau enggak mau berjalan sendiri, berarti itu namanya enggak bersama-sama, enggak bersama. Itu namanya kejar-kejaran. Ya kan, kalau berjalan bersama dengan teman kita, saudara kita, keluarga kita, yang satu udah jauh ke depan, itu bukan bersama-sama lagi. Berjalan bersama Allah seperti itu juga, Bapak Ibu. Kita mau dekat kemana Tuhan melangkah, ke situ juga kita melangkah. Yang membuat, saudara, bangsa Israel itu dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu, mengapa perjalanan mereka sangat cukup lama sekali, sampai 40 tahun. Apa yang menyebabkan? Salah satu faktor yang menyebabkan adalah karena mereka berjalan sendiri, mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Padahal Tuhan sudah tuntun dengan tiang awan untuk menerangi jalan mereka. Ketika malam diterangi sehingga tidak ada hambatan untuk memudahkan perjalanan mereka. Seharusnya bisa ditempuh kurang lebih 40 hari. Ini sampai 40 tahun, bayangkan. Logikanya coba nggak masuk akal. Kok bisa ya sampai 40 tahun? Tanpa kita sadari, kadang begitu juga kehidupan kita manusia ini. Kita sadari, tujuan hidup kita kenapa nggak tercapai ya? Kita ingin benar, hidup benar, tapi kenapa? Mulai dari saya kecil, dari guru sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai sekarang, sampai berkeluarga. Kenapa begini-begini aja? Saya tetap terus melakukan dosa yang sama. Kadang mungkin kita hanya mengandalkan diri sendiri, kekuatan kita. Seperti bangsa Israel ini, kita berjalan sendiri. Jadi yang pertama, orang yang bergaul dengan Allah itu adalah berjalan bersama Allah. Bukan lagi mengandalkan keegoannya, mengandalkan keinginannya, tapi mau diarahkan, dituntun oleh ketetapan Tuhan. Maka fokus hidup kita bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang menuntun hidup kita. Dikatakan Tuhan itu adalah gembala kita. Namanya gembala itu, dia memimpin domba-dombanya, membawa kemana domba itu berjalan. Kalau domba itu sendiri berjalan, pasti akan sesat. Begitu juga kehidupan kita. Mari berjalan bersama Allah untuk kita bisa bergaul dengan Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana, apa tanda orang yang bergaul dengan Tuhan itu? Kita lihat di Kejadian 6 ayat 13. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Sini saudara, ada hubungan yang baik, hubungan pribadi antara Nuh dengan Allah. Jadi yang kedua, apa tanda orang yang bergaul dengan Tuhan itu? Yang kedua, mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Bayangkan saudara, Tuhan Allah berfirman, itu bahasanya seperti curhat ya. Tuhan memberitahukan kepada Nuh apa yang ingin dilakukan, bahkan rencana Tuhan beritahukan kepada Nuh. Menarik sekali. Tuhan beritahu apa yang menjadi keputusan kepada Nuh. Tuhan memberitahukan juga perkara-perkara yang besar, karena Nuh itu mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Dalam Kejadian 8 ayat 20, boleh dibuka Kejadian 8 ayat 20. Apa sih yang membuat Nuh ini mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, saudara? Nah, di situ dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, dikatakan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran. Inilah yang membuat Tuhan berkenan. Inilah yang membuat Tuhan senang atas kehidupan Nuh. Begitu juga kehidupan kita. Untuk kita semua pasti mempunyai kerinduan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari, yang pertama, mari bangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Apa mezbah itu? Mezbah itu adalah hubungan kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita, pujian kita, penyembahan kita, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Ini adalah mezbah. Yang pertama, doa. Doa itu kita tahu adalah suatu jembatan bagi kita untuk menghampiri Allah. Doa itu juga sarana komunikasi kita kepada Allah, sehingga Tuhan bisa berbicara juga kepada kita. Paulus dalam setiap suratnya, dia pasti ada mencatat untuk mengajak jemaat, untuk mengajak orang percaya untuk tetap berdoa. Karena dia sadari bahwa doa itu adalah suatu kebutuhan orang percaya. Dikatakan doa itu adalah napas hidup kita. Dan yang kedua, mezbah kita adalah pembacaan, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan adalah pembimbing hidup kita, penuntun hidup kita. Dan firman Tuhan itu adalah dikatakan terang hidup kita yang menerangi kegelapan. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita hidup, saudara, bukan hanya tubuh kita ini saja. Dalam tubuh kita ada tubuh rohani, jiwa kita yang perlu juga dikasih makan, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sangat disayangkan orang lebih memperhatikan tubuhnya, diberi makan 4 sehat 5 sempurna, tapi tubuh rohnya tidak pernah dikasih makan firman Tuhan. Karena itu banyak, mengapa anak Tuhan jadi banyak yang undur, banyak yang gampang menyerah, karena enggak kuat kerohaniannya, enggak kuat imannya. Ya pantaslah, jarang mendengarkan firman Tuhan, jarang membaca firman Tuhan, sehingga membuat hidupnya undur. Kita percaya firman Tuhan ini juga adalah punya kuasa untuk memberikan kita kekuatan.
firman ini adalah Yesus itu sendiri yang menerangi hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari bangun mezbah kita kepada Tuhan. Bangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan, dengan kita doa, ujian, penyembahan. Ada banyak yang kita lakukan hal-hal kadang di luar yang tidak begitu penting. Kita bisa memegang HP berjam-jam, memain game, melihat media sosial sampai berjam-jam. Masakan kita nggak bisa berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan. Makanya setiap ada acara doa, sedikit sekali yang datang, saudara. Kenapa? Enggak suka, kurang suka. Memang gampang untuk dilakukan berdoa. Gampang. Tapi untuk melakukannya sangat sulit. Jadi yang kedua, apa sih tanda orang yang bergaul dengan Tuhan itu? Yang kedua adalah orang yang memiliki hubungan yang intim, hubungan yang pribadi, hubungan yang erat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, apa tanda orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah di Kejadian 6 ayat 22, di situ dikatakan, Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi tanda orang yang bergaul dengan Allah itu, yang pertama, hidupnya berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, hidupnya bergaul karib, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Di situ dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu, semua tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Enggak separuh-separuh. Nuh itu melakukan perintah Tuhan itu tidak separuh-separuh. Dikatakan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bayangkan saudara, perintah ini sesuatu yang sulit sebenarnya dilakukan oleh seorang Nuh. Di mana Nuh mendapatkan perintah itu di usianya yang tidak lagi muda. Kurang lebih di situ usianya, dalam Kejadian 7 ayat 6 di situ dikatakan usianya sudah 600 tahun. Nah, Nuh itu disuruh membuat batra itu yang ukurannya enggak kecil. Ukurannya panjangnya itu 150 meter. Lebarnya 25 meter dan tingginya kira-kira 15 meter. Dan Nuh membuat batra itu di atas gunung, bukan di daratan, dan dengan peralatan yang seadanya. Di saat belum ada bulldozer ataupun eskavator untuk membawa peralatan-peralatan ataupun kayu-kayu yang digunakan untuk membawa ke dataran tinggi. Sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang Nuh. Nah, di tengah-tengah itu juga, saudara, Nuh juga diolok-olok, dikatakan di situ, diolok-olok sama orang yang tidak mendukungnya. Secara manusia pasti stres sekali, pasti suatu tekanan yang luar biasa. Nah, singkat cerita saudara, suatu perintah yang begitu sulit sekali untuk dilakukan. Nah, suatu yang mustahil, tapi nyatanya batra itu juga jadi. Nah, luar biasa. Ada mungkin kita banyak beralasan seperti itu, sulit Tuhan. Saya rasa ini lebih sulit lagi untuk dilakukan. Pertanyaan sekarang, apakah kita mau untuk melakukan perintah Tuhan itu? Karena tanda orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Nah, di mana letak keberhasilan Nuh ini? Kok dia bisa ya melakukannya itu? Yang pertama, Nuh mau melakukan. Jadi kenapa dia bisa melakukan perintah Tuhan itu? Semua dikatakan. Yang pertama, Nuh mau melakukan karena tidak beralasan untuk menolak perintah Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang beralasan
ketika melakukan suruh, nggak usah berat-berat lah seperti Nuh. Hanya disuruh berdoa saja, disuruh beribadah. Apalagi disuruh melayani. Ada banyak alasan, saudara. Nah, mengenai contoh alasan ini, saya punya teman pelayanan, bukan di sini ya, tapi di sana, jauh. Nah, dia itu kalau disuruh ibadah, disuruh pelayanan, banyak sekali alasannya. Nah, suatu ketika alasannya itu dikatakan dia katanya dia ini punya ada jadwalnya, jadwal melayani. Dan dia beralasan saya nggak bisa melayani karena saya ada turnamen katanya. Ini kisah saya sangat lucu karena saya merasa di prank juga. Nah, dikatakan di situ saya ada turnamen di kampus, jadi saya nggak bisa untuk beribadah, untuk melayani. Nah, dia malah bilang dukung ya supaya turnamen ini kami menangkan begitu. Nah, saya berpikir turnamen ada perlombaan di kampus dia. Nah, minggu berikutnya dia nggak datang ibadah. Kami tanya, kenapa nggak datang ibadah? Masih ada turnamen. Turnamen apa? Mulai penasaran turnamen. Turnamen sepak bola, dia kata gitu. Terus minggu depannya lagi katakan masih ada turnamen. Turnamennya nggak selesai sepak bola. Piala Dunia aja ini udah mau selesai kan? Nggak sampai berbulan-bulan. Sampai sebulan lebih, saudara, katanya ada turnamen mulu. Turnamen sepak bola yang nggak kelar-kelar, saudara. Ternyata turnamennya itu punya cerita dari temannya. Ternyata dia itu turnamen yang ada di game, bukan dalam pertandingan. Nah, jadi game sepak bola, game bola. Nah, itu turnamen dia. Jadi dia alasannya turnamen di kampus. Ternyata turnamen dalam permainan gamenya dia. Wah, alasannya merasa kita di prank, padahal dibilang dukung ya. Kita mikirnya positif aja, dukung, sampai kita bawa dukung dalam doa. Kita dukung dalam doa. Ternyata turnamen adalah turnamen game. Merasa di prank, saudara. Nah, inilah anak-anak Tuhan yang banyak alasannya. Sungguh banyak alasannya ketika disuruh untuk melakukan, untuk kebaikan dia, untuk membangun dia juga. Ada banyak alasan kita kadang. Jadi berhasilan Nuh ini ketika dia menerima firman Tuhan, dia nggak banyak alasan, dia melakukannya. Karena kita juga seperti Nuh yang tidak banyak alasannya. Ketika kita firman Tuhan katakan, ketika kita disuruh untuk beribadah, mari jangan banyak alasannya. Kan masih banyak COVID, masih banyak ini. Lah, kenapa kita takut? Padahal kita berani ke pasar, ke mall, di dalam keramaian. Tapi ke gereja tidak. Nah, ada banyak alasan-alasannya. Dan yang kedua, kenapa Nuh ini bisa melakukan perintah yang begitu sulit sekali untuk dilakukan? Nah, yang Nuh itu, saudara, yang pertama itu tidak beralasan, dan yang kedua itu karena Nuh menghormati kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Nuh kerjakan semua itu penuh dengan tanggung jawab, dan dia rasa hormat, suatu kehormatan jika dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita melayani Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, itu satu kehormatan. Sebab kita sadar bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Saudara, mari biarlah kita belajar seperti seorang hamba Allah ini, Henokh dan Nuh ini, untuk hidupnya bergaul dengan Allah. Yang pertama adalah dengan dia berjalan terus bersama dengan Allah, tidak menjalani hidupnya dengan keinginannya sendiri. Walking with God, berjalan bersama-sama, melangkah oleh ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana tanda orang yang bergaul dengan Allah itu adalah
orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari bangun mezbah kita, doa kita, jam-jam doa kita. Hari-hari ini semakin jahat, kita nggak tahu saudara apa yang terjadi. Bahkan tahun depan sebentar lagi kita injakkan kaki kita di tahun 2023 yang penuh dengan misteri, dikatakan tahun kegelapan yang tidak sampai sebulan lagi. Kita nggak tahu. Mari bangun mezbah kita, doa kita, hubungan pribadi kita tetap terjaga. Karena hanya orang-orang yang membangun hubungan pribadi lah orang-orang yang bertahan untuk menghadapi kehidupan ini. Amin. Dan yang ketiga, mari untuk melakukan perintah Tuhan. Apapun itu, jangan beralasan, banyak alasan harus begini. Tapi mari kita lakukan dulu. Kalau dikatakan mari berdoa, mari beribadah, datang dulu. Protesnya nanti belakangan, beralasannya nanti belakangan. Yang penting lakukan dulu perintah Tuhan. Mari hidup benar, katakan, mari jaga hidup. Kita lakukan dulu. Inilah yang membuat kita bergaul dengan Allah, bisa bergaul karib dengan Allah. Sehingga kita keluar menjadi orang-orang pemenang. Saya percaya ketika kita memiliki menjadi pribadi-pribadi yang terus hidup bersama Tuhan, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sebelumnya kita angkat pujian, sebelum kita berdoa, katakan, seperti lagu tadi, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, kalau sumber berkat kami Tuhan, suatu berkat yang luar biasa. Kami berdiri saat ini Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sama halnya kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan kami seperti hamba-Mu Henok dan Nuh. Hidup mereka hanya karena kasih karunia Tuhan. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, tapi mereka bisa menjaga hidup mereka untuk
hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga kehidupan kami Tuhan. Kami pasti bisa Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami bisa bergaul dengan Allah. Asal kami tetap berjalan bersama Tuhan. Kami melangkahkan kaki kami setapak demi setapak dengan tuntunan Tuhan. Bukan dengan keinginan daging kami, bukan dengan keegoisan kami Tuhan. Tapi dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana tanda untuk kami bergaul dengan Allah. Firman-Mu menyatakan, yaitu kami harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan membangun mezbah doa kami. Membangun pujian penyembahan kami. Hanya dengan itulah membuat hubungan pribadi kami dengan Allah semakin dekat. Bukan dengan harta kami membuat kami dekat dengan Tuhan. Tetapi doa-doa kami, mezbah doa kami, penyembahan kami, itulah yang membuat hidup kami semakin dekat kepadamu. Dan yang ketiga, tanda orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Seperti Nuh tidak beralasan ketika menerima firman Tuhan, begitu juga hidup kami. Ketika kami diperintahkan untuk melakukan hal yang benar, kami tidak mempunyai banyak alasan. Kami beralasan, kami mencari alasan. Tapi firman Tuhan, kami dituntut untuk melakukan lebih awal. Biar Tuhan, kebenaran firman ini Bapa menjadi penuntun kehidupan kami. Sebab kami tidak tahu apa yang terjadi atas kehidupan kami di kelak ke depannya. Tapi kami percaya ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, ketika kami bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Tuhan mengangkat kami menjadi orang-orang yang menang, menuntun kami dalam kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada hamba-Nya atas firman Tuhan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan untuk Tuhan. Silakan dipersiapkan amplop berwarna kuning dan juga berwarna biru. Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan melalui QR barcode yang ada tembok sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biar sebentar kami mau bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu, biar persembahan ini menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan ke kotak sebelah kiri dan kanan saya. Untuk berpuja dan naikkan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini, tanggal 11 Desember 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah anak atau Katarizo Kids diadakan minggu ini pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Sehubungan dalam persiapan ibadah umum, maka terobosan doa hari Rabu depan, tanggal 14 Desember akan diliburkan. Sedangkan doa pagi tetap diadakan Sabtu depan, 17 Desember, jam setengah 6 pagi diadakan via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari hadirilah ibadah Natal Pemuda dan Remaja yang akan diadakan hari Sabtu, 17 Desember, dengan pembicara Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak. Pukul 6 sore, ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Mari doakan dan hadirilah ibadah perayaan Natal GBI Katarizo tahun 2022 dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember 2022. Ibadah diadakan 2 kali, pukul 7 dan pukul setengah 10 pagi, bertempat di gereja. Ibadah disertai adanya door prize. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu memberkati acara ini, dapat memberi bantuan materi atau voucher door prize. Dan untuk daftar kehadiran bagi jemaat, dimohon untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Sehubungan sudah mendekati Natal Umum GBI Katarizo, maka amplop Natal sudah dapat dipersiapkan dan dapat dibawa kembali ke tempat persembahan sebelum hari H tanggal 18 Desember 2022. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan selamat atas pernikahan Saudara David Munte dan Saudari Ernest Ligultom pada hari Sabtu 10 Desember 2022 di GKI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kiranya menjadi keluarga yang berbahagia. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Bapak Sugiono, Saudari Gracia Fernanda, Saudari Elizabeth Rudianto, Bapak Susantosus, Bapak Beni Yonatan, Saudara Daniel Jen, Ibu Nurita Gultom. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Diingatkan kembali bahwa minggu depan adalah perayaan Natal kita jam 7 pagi dan jam 9.30 ya. Diingatkan kembali yang biasa ibadah jam 9 bahwa khusus buat minggu depan dimulainya jam 9.30 pagi ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami bawa kepadamu Tuhan buat hari ini kalau kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya anugerah yang terindah yang kami peroleh Tuhan ketika kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, memberikan sukacita damai sejahtera bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan bahkan untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami ketika kami hidup bergaul dengan Tuhan. Kami percaya perjalanan hidup kami Tuhan akan mendewasakan kami karena kami percaya Tuhan yang selalu menyertai sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan berkat Allah boleh terus mengalir buat kehidupan kami. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang saat ini sudah memberkati kami. Berkati Tuhan buat keluarganya, buat pelayanannya Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakannya Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Dan kami percaya boleh menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang Tuhan telah tambahkan usianya dalam minggu ini.
Kami berdoa buat Bapak Sugiono, buat Saudari Gracia, buat Saudari Elizabeth, Bapak Susantosus, Bapak Beni Yonatan, Saudara Daniel, dan juga Ibu Ita Gultom. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah menambahkan usianya lagi Tuhan, Tuhan akan berikan kesehatan, masa depan yang indah Tuhan, pengharapan yang penuh dengan anugerah Tuhan, Tuhan limpahkan buat kehidupan mereka. Semakin hari boleh menjadi semakin pribadi yang hidup berkenan lagi kepada Tuhan, semakin hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pada minggu ini Tuhan. Berkat yang sama buat mengalir buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami tidak sia-sia. Kami melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu sampai berkecukupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini khususnya. Biarlah Tuhan, kalau kami yang datang dengan berbeban berat, kami butuh Tuhan, kami butuh pengharapan dari Tuhan. Kalau kami yang datang dengan sakit penyakit, biarlah Tuhan Engkau yang sumber kesembuhan buat hidup kami. Dan kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau akan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah banyaknya bencana yang terjadi belakangan ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami percaya kami adalah umat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Biarlah Tuhan cawan kasih-Mu boleh tertuju buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, ampuni setiap kami, mungkin hati kami yang jahat, ampuni setiap kami akan setiap perbuatan kami yang melukai hati Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dilawat oleh Tuhan, dan kami percaya Indonesia akan dimenangkan buat Tuhan juga. Terima kasih Bapak. Saat ini kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hatimu dan terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita angkat satu pujian. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. God bless.